Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Asy-Syura ayat ke-38 dan ayat 39. Volumenya dikecilin Bu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Allah berfirman yang artinya, dan bagi orang-orang yang istajabu, menerima atau mematuhi seruan Rabb mereka, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, yantasirun, mereka menolong diri mereka sendiri. Maksudnya mereka membela diri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kelanjutan dari pembahasan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik, lebih kekal, itu juga disadari, diyakini dan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki 5 sifat yang disebutkan dalam 2 ayat ini. Di ayat sebelumnya juga sudah disebutkan beberapa sifat yang lain. Siapa mereka? Yang menyadari bahwa akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Pertama, berdasarkan 2 ayat ini, istajabu li rabbihim, orang-orang yang menerima seruan Rabb mereka melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka. Jadi orang yang mengijabah seruan Allah dan Rasulnya, seruan wahyu yang diturunkan, maka mereka pasti menyadari bahwa kenikmatan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Dan mereka memperoleh itu.
Kemudian juga akan disadari, diyakini oleh mereka yang aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Perhatikan ya, aqamus shalah, mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan salat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Kemudian oleh siapa lagi? Oleh yang senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan di tengah-tengah mereka. Ini ciri khas Muslim. Segala sesuatu dimusyawarahkan dengan baik, tidak otoriter, tidak juga egois. Namun amruhum syura bainahum. Keputusan itu diambil dengan jalan musyawarah, mencari mufakat ya di tengah-tengah sesama mereka, untuk tentunya menjadikan keputusan itu keputusan yang bijaksana, yang kemudian bisa diterima oleh semuanya. Kemudian yang berikutnya, wa mimma razzaqnahum yunfikun, juga akan disadari oleh mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, baik dalam bentuk harta maupun yang lainnya. Artinya orang-orang yang dermawan dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang kelima, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka membela diri saat dizalimi oleh musuh. Mereka membela diri saat menjadi pihak yang terzalimi. Hal itu karena kekuatan dan keperkasaan, yakni harga diri mereka. Mereka tidak menjadi manusia yang hina dan lemah untuk membela diri. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sedikit kita membahas poin yang terakhir di sini. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Jadi kita jelaskan, itu menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang kuat, punya prinsip dalam hidupnya, tidak menjadi hina dan lemah untuk membela diri. Nah, di poin ini pun kita bisa mengambil pelajaran, dan ini yang kita sampaikan di malam hari bagi yang bertanya tentang kezaliman. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya membalas kezaliman dengan kadar yang setimpal. Jadi kalau zalimnya 20%, maka dalam syariat ini boleh membalas kezaliman itu dengan 20% lagi. Kalau misalkan 20,5%, boleh? Boleh, Bu? Dia zalim ke kita 20%, kemudian kita balas nih kezaliman ini sebagai bentuk pembelaan diri, tapi 20,5. Boleh tidak? Tidak boleh, 5-nya kelebihan. Jadi berbalik, kita malah yang zalim ke dia. Jadi dengan kadar yang setimpal itu boleh.
Apa dasarnya? Dasarnya diantaranya surat An-Nahl ayat ke-126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang misl, ya bimisl, dengan balasan yang semisal, dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Baik. Namun Allah menawarkan yang lebih baik dari itu. Wala in sabartum, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik. Lahuwa khairul lis-sabirin. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi bersabar, dan nanti ada lagi namanya memaafkan. Itu ternyata lebih baik secara umum begitu ya. Walaupun nanti dari dalam praktek nyatanya terkadang pemaafan itu tidak bagus. Begitu ya. Justru yang ada harus diberikan hukuman. Ya, di sikon tertentu, artinya tidak secara mutlak memberikan maaf itu menjadi lebih baik. Namun secara umum begitu. Secara umum, barakallahu fikum, bahwa memberikan maaf, bersabar atas segala kezaliman itu lebih baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dasar yang lainnya terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil madlum." Apabila ada dua orang mustab, ya, saling mencela, mencaci maki, ma qala, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu fa'alal badi, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian. Malam ya'tadil madlum, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Baik, Ibu. Jadi dengan kadar yang semisal, dengan kadar yang sama, pada dasarnya dalam syariat tidak ada masalah. Bego kamu, terus itu kan mencaci ya. Sama si B dibalas lagi, kamu juga bego, tolol lagi, ya, budikan lagi. Nah itu nambah. Kalau dia bilang bego kamu, sama-sama, kamu juga bego. Barakallahu fiikum. Nah, berarti kalau sama, dosa pertama itu ditanggung oleh yang memulai. Dia yang memancing emosi, kan begitu. Dia yang memulai ngolok-ngolok. Barakallahu fiikum. Jadi dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian selama orang yang dizalimi ini tidak melampaui batas. Baik. Maka hati-hati memulai cacian makian. Nah, termasuk dalam pembahasan ini, itu kan membalas dengan yang sekadar, yang setimpal. Nah, boleh juga mendoakan keburukan atas orang yang zalim.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali orang yang dizalimi, dianiaya. Wa kana Allah sami'an 'alima. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan, dengan jahar, kecuali orang yang dizalimi. Imam Ibnu Katsir menukilkan penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? La yuhibbullah ayyad'uwa ahadun ala ahadin illa ayyakuna madluman fa innahu qad arkhasa lahu an yad'u'a ala man zalamahu. Pada dasarnya Allah itu tidak menyukai orang yang mendoakan keburukan terhadap orang lain. Pada dasarnya begitu. Allah itu tidak suka kalau ada orang mendoakan keburukan atas orang lain. Ada pengecualian nih. Kecuali bagi orang yang dizalimi, fa innahu qad arkhasa lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah baginya. Rukhsah itu keringanan, an yad'u ala man zalamahu, untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Kalau habis kalimat doa, setelahnya huruf jar ala, itu artinya doa keburukan. Kalau habis kalimat doa ada lam, huruf jar lam, itu biasanya terkait dengan doa kebaikan. Tapi kalau doa ala atau yad'u ala, itu maksudnya doa keburukan. Allah memberikan rukhsah bagi pihak yang terzalimi untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Jadi asalnya ibu tidak disukai orang itu mendoakan keburukan atas orang lain. Nah, pengecualinya orang-orang yang dizalimi. Kalau orang-orang yang dizalimi tidak ada masalah. Yang penting tadi sekadar dan setimpal, tidak berlebih-lebihan. Makanya ya bisa saja begini kalimatnya, ya Allah, sakit hati ini ya Allah. Ya Allah, saya dizalimi oleh fulan bin fulan, dan kau maha tahu kadar kezaliman dia kepada saya. Saya siapa? Saya ini orang lemah, mungkin tidak bisa membalas kezalimannya. Hanya engkau yang pantas untuk memberikan hukuman atas dirinya, sekadar dengan kezaliman dia terhadap diriku. Nah begitu. Artinya ini mendoakan orang tersebut dengan keburukan yang sekadar dengan kezaliman dia terhadap diri kita. Dan tentu itu yang maha tahu hanyalah Allah. Maka ungkapan doanya bisa seperti itu. Kalau mau mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa keburukan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya orang yang terzalimi tidak boleh mengungkapkan lebih dari apa yang menjadi haknya.
Jika dia melakukan itu, maka dia termasuk orang yang aniaya, orang yang zalim. Ya, nanti bisa berubah statusnya. Justru kita yang akhirnya jadi zalim kepada dia. Barakallahu fikum. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewanti-wanti kita dari kezaliman dan menzalimi orang lain. Kenapa? Karena perbuatan zalim itu salah satu konsekuensinya berkonsekuensi munculnya doa keburukan dari pihak yang terzalimi. Ngeri ini. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terdapat di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Faqala ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Lalu Nabi berpesan kepadanya, salah satu di antara pesannya, ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hati kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalangnya. Artinya diijabah. Ustaz, bagaimana kalau yang kita zalimi itu adalah orang kafir? Gimana, Bu? Dan dia bukan muslim. Kita zalimi. Gimana? Ya, sama tidak boleh. Karena kalau dia berdoa juga bisa diijabah. Bisa diijabah. Jadi hatta doanya orang kafir, kalau dia menjadi pihak terzalimi, maka jika dia berdoa keburukan atas orang yang menzaliminya, ya mungkin juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama mau muslim mau kafir, tidak boleh ya dizalimi. Jika kita misalkan menjadi masyarakat penduduk yang mayoritas, orang kafir minoritas, tidak boleh yang minoritas ini dizalimi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena tadi ya, jika mereka berdoa, mungkin sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menjadi pihak yang terzalimi. Makanya di redaksi hadis yang lain, di dalam azhar yang lain, dikatakan wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa alaihi kufruh. Dan hati-hati engkau didoakan orang yang dizalimi, karena sesungguhnya Allah akan mengabulkan doanya orang yang terzalimi meskipun orang itu ya kafir. Jangan dizalimi orang kafir. Kekafirannya kembali kepada dirinya. Begitu ya. Adapun kezaliman yang kita lakukan ketika dia mendoakan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketika Allah mengijabahnya, kena kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hati dari kezaliman. Taib.
Dari situ para ulama banyak kemudian menyimpulkan ad-du'a yusilu ilal matlub walau sadara min kafir. Doa sampai kepada yang diminta walaupun berasal dari orang kafir. Ittaqu da'watal mazlum. Ya, riwayat dari jalan Anas bin Malik. Ada di Musnad Imam Ahmad. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang terzalimi wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Kenapa? Fa innahu laisa dunaha hijab. Karena tidak ada penghalang baginya dari doanya tersebut. Yakni doanya diijabah. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati dari kezaliman. Kalau orang yang terzalimi ini tidak terima, tidak memaafkan, tidak membebaskan, akhirnya dia saking sakitnya meminta dan berdoa kepada Allah, maka bisa saja ya doanya itu dikabulkan. Dan akhirnya doa keburukan itu menimpa diri kita. Tapi ini ya tentu terkait dengan pengabulan. Pengkabulan doa itu hak siapa? Hak rububiyahnya Allah. Apakah mungkin tidak diijabah? Ya mungkin. Contohnya apa? Kezaliman yang dirasa zalim padahal hakikatnya bukan zalim. Kan banyak ibu orang tidak terzalimi sebetulnya, tapi dia merasa dizalimi. Tiba-tiba dia mendoakan keburukan. Ya nggak mempan doa keburukan. Atau afwan, sebagian orang sebetulnya dia pihak yang menzalimi, tapi kok terbalik, dia merasa dizalimi, padahal dia yang menzalimi. Terus dia berdoa kepada Allah, mendoakan keburukan atas pihak yang lainnya. Ya tidak masuk. Justru Anda yang zalim. Bisa seperti itu, Bu? Bisa. Atau penghalang-penghalang yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya intinya, tugas kita itu berusaha menahan jiwa raga kita, mulut terutama gitu ya. Lisan kita, menjaga tangan, kaki kita, menjaga apapun yang ada pada diri kita, kekuasaankah, hartakah, begitu ya. Pangkat, jabatan, kedudukan, termasuk ilmu yang dimiliki. Tidak boleh menjadi sarana untuk menzolimi pihak lain. Sama sekali tidak boleh. Karena berbahaya sekali. Ya, ketika orang-orang yang terzalimi ini berdoa, mungkin saja diijabah doanya tersebut. Kemudian di sini juga kita sampaikan bahwa secara umum memaafkan kezaliman itu lebih utama secara umum ya. Membalas kezaliman dengan pemaafan itu merupakan bentuk membalas dengan kebaikan. Membalas kezaliman, keburukan orang dengan kebaikan, tentu ini jelas lebih utama, lebih istimewa. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan,
seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Di situ poinnya, Ibu. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Orang ngasih ke kita air tuba, kita kasih dia air susu. Begitu ya. Dia mencelakai kita, merusak kehormatan kita, menghancurkan hidup kita, tapi kita malah berbuat baik kepadanya. Nah, itu yang dimaksud idfa billati hiya ahsan. Dan ternyata pemaafan saat terjadi konflik, saat kita menjadi pihak yang terzalimi, ini salah satu di antara fadilahnya akan kemudian merubah suasana dari yang tadinya musuhan jadi bestian. Bisa jadi begitu. Barakallahu fikum. Saya punya pengalaman tentang itu, Ibu, tapi masih bocil dulu. Kelas 5 SD. Ada murid baru tapi legek begitu. Orangnya sombong. Ya, saya kan KM di kelas. KM itu apa? Ketua murid ya, ketua murid. Dulu namanya KM. Yang ngalamin itu berarti sudah tua itu. Nah, Ibu, jadi ya begitu. Saya kan KM ya punya wewenang gitu kan. Kalau lagi pelajaran gurunya keluar, kan anak harus tetap tertib. Nah, ini yang satu ini sudah murid baru gitu ya. Dia kurang tertib. Ya saya tegur lah gitu. Saya tegur malah nyerongot begitu. Ya sempat baku hantam gitu ya. Barakallahu fiikum. Saya pede saja karena ketua murid. Pas ibu guru kita datang, ya alhamdulillah saya yang dibela begitu kan. Karena ketua murid. Bu, saya tegur dia ini supaya tidak ribut. Karena kita sedang pelajaran kan, ngerjain tugas. Tapi dianya malah marah-marah. Ya akhirnya yang dimarahin tuh yang teman kita ini. Tapi setelah itu jadi akrab. Ya. Setelah itu jadi akrab. Ya dia kan sedikit kaya lah orangnya di kampungnya itu. Punya sepeda, yang lain mah sepedanya jelek gitu kan. Nah, dia sendirian tuh sepedanya bagus. Saya lupa nama sepedanya zaman dulu. Whimsical kalau tidak salah. Itu sepeda mahal. Sampai sekarang kan sepeda mahal itu. Iya. Yang lain sepedanya butut semua. Dan dia bagus sendirian. Nah, karena akhirnya kita akrab, sahabatan, saya dibebasin pakai. Wah, jadi senang banget gitu. Barakallahu fiikum. Taib. Tapi tidak tahu sekarang di mana beliau itu. Semoga Allah menjaganya. Aslinya beliau orang Sumedang gitu, pindah ke Subang. Akhirnya masuk ke sekolah kita satu kelas. Waktu usia SMP masih sempat ketemu begitu. Dan Masya Allah tetap baik begitu. Cuman sekarang nggak tahu di mana. Karena di kampung saya sudah tidak ada. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang maaf-maafan itu bisa menjadikan permusuhan itu jadi persahabatan. Maka itulah pentingnya idfa billati hiya ahsan. Orang berbuat sesuatu yang tidak baik, kita baikin. Dia jahat ke kita, tapi kita maafkan kejahatannya. Itu luar biasa.
Ada orang misalkan melakukan tindakan kriminal. Ternyata sama keluarga yang dikriminali malah dimaafkan. Sehingga dia bebas dari jeratan hukum. Oh, luar biasa itu. Akan dikenang baik kita seumur hidupnya. Harusnya saya dipenggal, saya dipancung. Harusnya saya mati, tapi dimaafkan. Itu tidak akan terlupakan sepanjang hidup. Makanya فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Berubah itu permusuhan itu jadi persahabatan. Itu diantara fadilah memaafkan. Ya persislah kalau ibu masalah sama suami kan, kalau sudah maaf-maafan gimana bu? Rasa-rasanya pengantin baru lagi kan begitu. Di surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan wa aslaha, dan dia berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya atas tanggungan Allah berarti apa nih? Sama dengan pahala sabar tanpa batasan hitungan. Allah sendiri yang akan memberi pahala itu. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Perhatikan, faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan setelah itu dia berbuat baik. Jadi bukan sekedar ya saya maafin kamu, tapi tetap berbuat baik. Sekedar memaafkan saja, selesai ya urusan saya dengan antum. Itu sudah luar biasa ibu. Tapi akan lebih baik lagi wa aslaha. Setelah itu dia berbuat baik kepadanya. Ya, yaitu semakin sempurna jadi maafnya itu. Sudah tidak ada lagi ganjelan di hati. Ya. Catatan pengalaman mungkin ada gitu ya. Mungkin ada. Ya orang kalau sudah selesai urusan saling memaafkan, ya sudah kan masing-masing punya catatan tentang si fulan ini. Demikian pula si fulan tentang kita. Tapi kalau kemudian diiringi dengan aslaha, saling berbuat baik, itu jauh lebih baik. Makanya pahalanya tanggungan Allah. Barakallahu fikum. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah 2 ayat ini sudah kita selesaikan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu hikmah kepada kita semua, sehingga menjalani hidup itu dengan penuh kebijaksanaan. Ya, orang kalau sudah diberi ilmu hikmah, maka insya Allah ya, dia akan bahagia hidupnya, lahir batinnya, bahagia muamalahnya, baik kaitannya dengan muamalah kepada Allah atau muamalah dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya penting ya kita dianugerahi ilmu ini, karena ilmu itu yang akan semakin menjadikan kita dewasa, punya mental yang kuat, punya sifat yang bijaksana. Semakin tinggi ilmu, seharusnya kita semakin bijaksana menghadapi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Semakin kita berilmu, semakin kita ta'anni. Ta'anni itu lawannya istijal, ajalah. Kalau ajalah itu tergesa-gesa, terburu-buru, sembrono. Berarti kalau ta'anni cenderung lebih hikmah, bijaksana, hati-hati. Ya, ojo ke susu, kata orang Jawa. Begitu Bu ya? Ojo ke susu.
ulah burung busuk kalau kata orang barat. Ya. Jadi ya ta'ani, hati-hati, waspada, pelan-pelan gitu ya. Jangan ugal-ugalan hidup itu. Hidup itu ya slow saja. Namanya slow living. Ya gitu kan? Hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita, insyaallah taala.